Oke, Pak Hudi Yusuf sebagai praktisi hukum seperti apa nih menanggapi terkait viralnya kasus antara Nikita Mirzani dan Rasman nih, perseteruan mereka. Rasman melaporkan dugaan penganiayaan dan Nikita melaporkan juga dugaan pengeroyokan. Abang sendiri melihatnya dari sisi hukum seperti apa nih kejadiannya di salah satu kantor polisi juga nih, Polres Jakarta Selatan. Jadi menurut saya begini ya, karena kejadiannya di kantor polisi, sebaiknya memang semua permasalahan mereka diselesaikan aja di kepolisian tuh, ya di kepolisian. Kan di kepolisian juga ada CCTV, jadi kita lihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Seperti itu sih kalau maksud saya sih seperti itu. Jadi lihat aja mana yang benar, mana yang tidak benar. Ada CCTV, ada banyak saksi-saksi mungkin dari teman-teman wartawan dan sebagainya. Jadi sudah jelas di situ. Saya yakin peristiwa itu akan terang benderang ya. Oke, kalau apa kasusnya sama-sama keduanya saling lapor nih Bang. Artinya polisi harus menentukan dong mana yang apa diproses, apa justru dua-duanya diproses laporannya atau seperti apa Bang? Karena sedangkan objeknya sama. Ya, kalau laporannya diterima, ya masalah pertanyaannya saya tidak ngikutin itu, laporannya diterima nggak? Diterima semua. Kalau dua-duanya diterima ya dua-duanya harus diproses itu. Ya harus berjalan karena laporannya kan diterima. Walaupun objeknya sama, subjeknya sama, lokasinya juga di situ sama. Artinya ya. Gimana Bang? Betul kan? Hanya kan mungkin nih satu merasa di seperti ini kan, satu merasa di seperti ini kan. Nah di situ kejadiannya beda pasal atau tidak seperti itu. Ini kalau saling kayak berantem ya ini perkelahian, beda lagi tuh pasalnya nanti kalau perkelahian. Nah ini kalau yang tadi satu misalnya pasal apa? Pengeroyokan. Apa? Pengeroyokan, bener nggak dikeroyok nih? Seperti itu. Yang satu penganiayaan, bener nggak di penganiayaan? Kalau penganiayaan kan mungkin salah satu tidak berdaya, tapi kalau misalnya ada pukulan, ada jambakan, itu kan satu perkelahian gitu. Itu kan juga beda juga. Nah kalau Rasman kan dia apa tuh ada luka tuh di bagian kepala, itu apa? Dia bentuk penganiayaan apa sih Bang kalau dihukum sendiri? Artinya? Kalau menurut saya kalau lukanya sedikit, tidak mengganggu aktivitas, tidak menyebabkan cacat, ya itu adalah tindak pidana ringan itu. Pasal 352 tindak pidana ringan. Oke, selain itu juga ada laporan dari Nikita Mirzani terkait dugaan penculikan terhadap anaknya di bawah umur. Abang sudah melihatnya seperti apa dari kronologis yang sudah beredar di media? Kalau menurut saya ya, kalau itu kemauan anaknya, walaupun masih di bawah umur, tidak ada pengaruh orang lain, itu bukan penculikan. Ada nggak orang lain yang memaksa ya dengan cara melawan hukum, ya dengan tujuan di bawah kekuasaannya, ya atau untuk menyengsarakan, itu kan unsur-unsur dari penculikan. Kalau itu tidak terpenuhi ya tidak terbukti. Apalagi saya dengar di bawahnya di kepolisian ya. Di kepolisian kan itu yang netral ya. Memang kita mencari perlindungan hukum itu di kepolisian. Kalau di bawah ke kepolisian saya pikir bukan penculikan. Nah Abang juga menangkapnya seperti apa nih ketika seorang anak dia justru tidak mendukung ibunya, melawan ibunya, malah lebih mendukung si terlapor sendiri. Dalam hal ini kan terlapor dia yang dilaporkan oleh Nikita Fadel. Nah, tapi anaknya justru mendukung si terlapor sendiri. Abang melihatnya seperti apa dari sisi hukum, Bang? Kalau menurut pengalaman saya ya, anaknya umur berapa? Di atas 12 atau masih di bawah 12? 17. Sudah 17 ya. Kalau menurut saya kalau anaknya sudah 17 itu sudah dapat berpikir. Anak itu biasanya jujur, ini menurut pengalaman saya kalau dalam menangani perkara, anak itu biasanya lebih jujur dari yang dewasa. Itu seperti itu. Kalau dewasa berpikir mungkin berpikir masih bisa diolah tuh, tapi kalau anak biasanya spontan apa adanya. Gitu sih menurut saya. Saya malah justru lebih pegang anak ya. Kalau untuk mencari kebenaran itu sebenarnya lebih pegang anak, walaupun anak itu di dalam posisi hukum hanya sebagai petunjuk, tidak dapat dijadikan sebagai saksi itu. Tapi keterangannya dapat tuh didengar, nanti terserah hakim lebih percaya mana, anak atau yang dewasa, itu nanti kita kembalikan kepada hakim. Atau biasanya anak dikasih petunjuk, ya ada
saling keterkait nggak dengan bukti-bukti yang lain. Kalau saling keterkaitan, kesesuaian, baru pendapat anak ini bisa kita pegang. Seperti itu. Oke, nah dalam hal ini kan kita melaporkan Fadel terkait dugaan asusila terhadap anak di bawah umur, yaitu anaknya itu si Loli, dan aborsi, dugaan aborsi. Nah, tapi sejauh ini prosesnya masih, tapi sudah naik sih ke penyidikan, tapi belum ada status tersangka atau penahanan atau apa itu limpahan kejaksaan, dan sudah hampir 5 bulan nih kasusnya dilaporkan di Polres Jaksel. Abang sendiri melihatnya seperti apa? Siapa sih ini? Si anaknya itu. Si anaknya. Iya. Terus satu lagi apa? Asusila di bawah umur. Asusila, artinya ada hubungan badan itu, dugaan itu. Pelakunya dewasa atau enggak? Dewasa. Pelakunya dewasa, Iya. di atas 17. Di atas 17. Kalau pelakunya dewasa, ya dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak tuh. Ya, kalau pelakunya dewasa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak itu kan di bawah umur, masih pas 17 tahun ya. Begitu. Jadi pelakunya harus segera itu diproses, walaupun suka sama suka misalnya. Tetap itu tidak dibenarkan. Kalau pelaku dewasa melakukan suka sama suka terhadap anak di bawah umur, tetap tidak dibenarkan, harus diproses. Tapi pembuktiannya seperti apa, Bang? Ini kan keduanya nggak mengaku ini, kedua anaknya ini. Nah, kalau tidak mengakui ya saya pikir saya tidak mengajarkan bebek beneran ya. Saya rasa polisi bisa melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedurnya tuh yang ada tuh di pihak kepolisian. Tuh hanya masalahnya bersedia nggak tuh diperiksa anak di bawah umur. Anak udah diperiksa, Bang. Anak udah diperiksa, udah di visum, terus kesehatannya semuanya, urin segala macam udah diperiksa, tapi belum juga nih, artinya polisi menaikkan statusnya menjadi tersangka. Ya. Apa mungkin ada kesulitan apa Ya, pihak sekarang kepolisian? begini, polisi kalau menaikkan seseorang sebagai tersangka itu harus mencukupi 2 alat bukti. Alat bukti apa yang dimiliki polisi? Apa ada visumnya enggak? Ya enggak, karena kalau bicara tadi dikatakan ada hubungan badan antara keduanya, kan pasti bisa di visum tuh, dilihat benar nggak terbukti ada hubungan badan gitu kan. Tapi memang sulit kalau misalnya sudah terjadinya sudah lama. Nah, sudah lama itu sulit. Kenapa? Ada nggak bukti hubungan badan sama yang bersangkutan itu dengan bukti sperma kan? Seperti itu. Ada nggak bukti itu? Kalau tidak ada kan sulit juga. Berhubungan badan dengan siapa? Pertanyaannya seperti itu. Nah, mungkin polisi sangat berhati-hati. Kalau tidak ada 2 alat bukti yang mencukupi, ya akan prosesnya akan berjalan lama. Kecuali kalau si anak tuh mengakui terjadi. Nah, itu berbeda lagi tuh. Mengakui terjadi atau pernah curhat sama siapa hal ini terjadi, dan ada yang ikut mengatakan bahwa memang ini terjadi seperti itu. Ada saksi nggak kan nggak mungkin kalau ada hubungan badan di kamar ditonton dibikin film, kan nggak mungkin. Jadi sulit juga seperti itu. Sehingga polisi itu memang belum menentukan jadi tersangka atau tidak jadi tersangka. Masalahnya ada kecukupan alat bukti atau tidak, sehingga untuk membuktikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi atau tidak. Bang, kalau misalkan Abang bilang kurangnya alat bukti, misalkan pihak kepolisian, berarti memungkinkan untuk diberhentikan SP3 kasus ini atau seperti apa, Bang? Ya kalau memang tidak cukup bukti ya diberhentikan aja ya, sampai saat nanti bila ada bukti yang mendukung baru diteruskan kasus ini. Seperti itu. SP3 kan bisa karena kurang bukti, atau peristiwa ini bukan peristiwa pidana misalnya, kita nggak tahu kejadian urutannya seperti apa. Tapi dari segi hukum, kalau memang tidak cukup alat bukti pasti dihentikan di SP3 aja. Kenapa harus berlarut-larut? Akhirnya timbul pertanyaan dari masyarakat. Masyarakat yang kepo kan jadinya resah, benar nggak sih atau tidak kan begitu.